saya setiap tahun memang dikasih amanah ya namanya. Amanah oleh baik pemerintah ataupun swasta. Lewatnya silaturahmi. Kepercayaan. Nek bahasane wong Jawa trust. Jadi sekitar 5M kan, betul. Iya betul ya. M itu ember, Pak ya. Iya. Cakep sing penting wani. Sudah latihan. Langsung ikut. Iya. Responsif. Tamu kita ini juga istimewa, Pak Ganda. Iya, Selalu istimewa. Ya. Beliau ini masih muda, tetapi karyanya sudah luar biasa. Siapa Pak ini? Beliau ini adalah kontraktor. Kontraktor, dosen. Tapi sore ini kita ngulik kontraktornya aja ya. Iya. Karena menurutku dua-duanya menarik. Tapi untuk sementara duduk di sini kita ulik kontraktornya dulu. Iya. Kontraktor dan desain interior, Pak. Wih, keren. Ngomongnya ya keren kok. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa di luar. Nah, kan? Ya kan? Berarti muridmu. Oh, iso. Lah mau sing diomongke terakhir. Biasa di luar. Sudah langsung Langsung aja lah Pak. kita sambut Bapak Sunanto Sugro. Pak Suko ya. Pak Suko ya. Panggilannya Suko. Iya. Pak Suko. Iya. Pak Suko silakan disapa dulu Sobat Kendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Mas Suko, sukses konstruksi. Terima kasih sudah dipanggil di podcast yaitu Cak Kendel. Ya. Dogdeng sekalian. Wah, mantep. Cak Kendel Dogdeng. Nek kendel tok rak dogdeng. Wow, rasa seru. Nah, Sama seru. tahu dogdeng. Tahu? Aku tahu. Apa itu? Monggo, Pak. Oh lah, ini berarti wong pesisir utara ya. Lengkapnya dogdeng Jumawagi. Wah, mantap ya. Cuma bagi. Dan itu Ampun. sakti. Sakti ya. Pokoknya begitu maju ora tahu kalah. Wes. Iku jenenge dogdeng Ya. Jumawagi. Wagi. Jumat Wage. Oh iya, Jumat Wagi. Iya. Ya, beliau itu luar biasa, Pak. Gimana, Mas? Setahun itu kontraknya nggak kurang dari 5M. Nilai kontraknya. Alhamdulillah. Masih muda banget loh. Masya Allah. Baik dari Pemkot maupun dari pemerintah maupun swasta. Top ya. Iya, dan langsung kita uli-uli saja. Ya, mari diulik Pak. Ulik. Jadi gimana saja nih kontrak tahun ini? Iya. Jadi terima kasih Ya. Pak Jumala sama Pak Ganda. Jadi saya setiap tahun memang dikasih amanah ya namanya. Ya. Amanah oleh baik pemerintah ataupun swasta. Ya. Lewatnya silaturahmi. Kepercayaan. Nek bahasane wong Jawa trust. Iya. Jadi sekitar 5M kan, betul. Iya betul ya. M itu ember, Pak ya. Iya. Nah aku 3M. M. Makasih Mas. Loro ya. Ya lanjut. Ya, jadi proyek-proyek yang saya dapatkan itu pertama adalah amanah. Terus yang kedua kepercayaan. Iya. Jadi ketika sudah diberikan satu proyek itu harus diselesaikan. Baik itu kita itu istilahnya jungkir balik di lapangan harus kita selesaikan. Jangan sampai kita melihat profitnya dulu. Ya. Tapi hasilnya, kualitasnya sama apa itu? Kepuasan. Kepuasan.
Iya. Kepuasan pelanggan maksudnya ya. Kepuasan customer. Customer Atau ya. kalau dibilang di project itu kepuasan owner. Owner ya betul. Kalau di project owner ya istilahnya. Owner. Kalau di Ya ya ya. bengkel atau di potong rambut berarti customer. Customer. Kalau bahasa Jawanya customer. Sudah kemana saja proyek panjenengan Iya. iki? Apa di Jawa Tengah saja atau sudah ke? Saya punya 4 perusahaan, Oke. 3 CV, 1 PT. Satu PT-nya itu namanya Mas Suko Jaya Raya. Mas Suko Jaya Raya. Saya dipanggil Mas. Mas Suko Jaya Raya. Itu kemarin di Bangkalan Madura. Iya, Oh. iya. Buat- PT-nya itu ada di Bangkalan? Enggak. Enggak ada proyek ya? Oh, proyeknya Kerjasama. di Bangkalan Madura, ya. Bangkalan Madura, Hmm. investasi di sana buat rumah sakit. Sudah di perjalanan ternyata investornya mundur. Lah, Jadi namanya juga orang berusaha itu yang penting wani kendel dulu. iya betul. Sing penting wani Pak Ganda. Wani Wani kendel. sih ya. Ditanya Mas Suko, siap buat rumah sakit, ready. Wus. Iya. Punya pengalaman lengkap. Iya. Kan masuk rumah sakitnya juga pengalaman. Kan? Iya. Iya. Punya pengalaman di rumah sakit. Punya. Apa? Tipes. lanjut bro. Terus di Aceh itu saya salah satu menjadi karyawan termuda di situ, Pak. Oke. Awal dari saya karir itu adalah ikut orang, ikut Ikut perusahaan. Oh iya, karyawan maksudnya ya. Karyawan. Ya. Ilmu yang saya dapatkan dari orang tua saya itu adalah ojo golek apa itu istilah bahasanya, ojo golek gajine, Oke. ojo ngitung gajine, tapi golek ilmune. Ilmune. Jadi di Aceh itu saya masuk ke situ, saya belajar. Iya. Kok ada kontraktor terkaya di Aceh yang bawa saya tanpa daftar saya, Pak. Duh, Oh. Saya kok bisa? nggak daftar. Ilmunya adalah silaturahmi lagi. Oh gitu Jika ya. kita silaturahmi, jika kita baik sama orang, suka negur, suka nyapa, dan ojo sombong, Iya. dan memperkenalkan diri, Oke. potensinya apa, Wah, mantap. kemampuannya apa. Miss, jangan nutup diri. Misalkan ada ngomong, Pak, saya juga ada kegiatan yang seperti ini. Oke. Jangan bilang, oh saya bisa, nggak boleh. Ada sama gitu. Kegiatan Kegiatannya ya. ini. Oh mas, gelem mas, tak ajak nang Aceh, kaget. Wah, Aceh dong, perang, gam. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Oke. 2007 2008. Iya, itu Saya lulus. masih dom itu benar. Iya. Pasca tsunami. Pas Iya. 2008 Desember itu tsunami. Iya. Rehab rekon. Iya. Iya. Tsunami-nya 2004. Oh, 2004 ya? Iya. 2004 2004 benar. Desember. Desember. Oh, Desember 2004 ya? Iya. Bukan 2003 ya? Buatan 2004 tanggal 26. Iya. Pengalaman itulah yang membuat saya belajar. Orang tua saya bilang, wes kue golek pengalaman sama ilmu, ojo golek duit. Oh. Kue naik kurang tak transfer, padahal nggak pernah ditransfer, Pak. Tapi motivasi itu harus dibangun. Iya. Nah, Oke. harapan saya besok kalau jadi orang tua, kita sudah jadi orang tua, jadi punya anak, itu gitu. Biarpun nggak ada duit, bilang punya duit, gagal deh. Iya. Bilang, wah bapak orang nggak punya duit, itu malah buat nggak kendel. Iya, betul. Setuju. Kemudian ke sana, disitulah saya bisa mendapatkan pelajaran di lapangan. Banyak ilmu Ya, ya. ya. Karena ilmu itu kan tidak harus di kampus ya, Iya. tapi Terutama ilmu pengalaman. problem solvingnya apa, Ya. ketemu konflik, ketemu masalah yang harus diperselesaikan sendiri Ya. tanpa ada konsultasi, dan di luar pulau kan. Iya.
Ambil keputusan. Ambil keputusan. Yang keputusan itu bisa mengancam perusahaan Iya. ataupun Diri sendiri. Iya, betul. Padahal kita hidup di situ atas apa? Atas bantuan perusahaan. Iya, iya. Meskipun di atas perusahaan itu ada Allah atau Tuhan. Tapi Iya. kita di situ kan dihidupin ke perusahaan. Iya. Betul, Iya, betul. iya. Makanya kita harus benar-benar menghormati perusahaan. Iya, Loyalitas tinggi. betul. Jangan sampai kita itu mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. Di sisi kemudian sharing lagi nih Pak ya, nggak apa ya Pak? Oh, di sisi kemudian langsung saya itu ngikutin apa yang diperintahkan sama perusahaan. Mau dijadikan bendahara, mau project manager, mau. Saya itu membawa visinya orang tua, belajarlah, ojo ngitung duitmu, baik Pak. Jadi dari project manager termuda seusia saya itu harus bisa bahasa Inggris Pak, Wis. karena di sana kan ada orang luar negeri semua. Oh iya di Aceh ya. NGO, Iya, iya. ada American Red Cross, ada semacam-macam, USAID dan macam-macam, ada lengkap. Nah di situ saya harus bisa bahasa Inggris, saya belajar. Kemudian disitulah kontrak saya waktu ketemu itu sama bos saya bilang, kamu kontrak 7 bulan ya, siap Pak. Di 7 bulan itu saya minta resign, tidak boleh Pak. Oh. Karena ternyata dia menilai karakter seorang. Ya, Jadi pemimpin itu tidak melihat cuma kepandaian, ya. tapi karakter. Betul. Karakter orang. Jadi karakter, sopan santun, Ya. disiplin. Disiplin. Jam 8 itu saya tet. Kalau di Aceh itu jam 7 itu udah masih gelap Pak. Karena Oke. waktu Indonesia Iya, Barat iya. paling barat. Iya. Ya, betul. Paling barat. Subuh jam pinten? Jam 6, setengah 6. Segitu, Ya, jam betul. segitu. Jadi jam 7 itu Ya, masih ya. gelap sekali. Ya, Iya, iya, tuh. betul. Suasananya gelap. Subuh kalau di sini kan setengah 5. Di sana setengah 6. Kesini jam. Sekali satu Iya, saja. betul. Kemudian di situ saya keluar itu tahun 2014 dari Aceh. Iya, iya. 14 di Aceh. Oke. Itu. Berarti cukup lama ya jenengan ya? 7 tahun dari Aceh. Iya, 7 tahun ya? betul. 7 tahun. Oh, oke. Di situ saya dikuliahkan bos saya. Terima kasih buat Pak Mamat dan keluarganya. Pak Mamat dari Aceh, betul? Iya. Oh, oke. Pak Zainuddin Hamid Ya. yang ada di Aceh. Beliau adalah salah satu inspirasi saya. Iya, iya. Pak Mamat. Namanya Pak Muhammad Taufik Reza. Oke. Beliau yang selalu memberikan motivasi saya. Waktu itu saya minta kuliah Pak. Oh, Kepada beliau. Nah, Beliau selaku apa itu Pak Mamat? di perusahaan. beliau itu owner. Oh, Owner. owner. Jadi kan langsung bertanggung jawab pada owner. Iya. Wah, mantap. Saya itu dari Jawa, Hmm. ada orang sekitar 8. Hmm. Saya yang terakhir pulang Pak. Yang lain nggak kuat. Oh, nggak kuat ya? Nggak kuat. Iya, iya, iya. Saya oke. minta kuliah, bos saya masih ingat, mungkin Pak Ahmad mungkin kalau Mirsani. Mirsani ya. Loh, Tok. Loh, kamu kok kuliah kok di Aceh gitu? Undip, UGM gitu. Kampus kan di Jawa. Iya. Kok di Aceh? Jawaban saya cuma simpen Pak. Pak, daripada saya nggak ada kegiatan Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, daripada saya mancing, Iya, iya. ngopi di sana kan mancing ngopi Pak. Oh iya. Kopi itu Kopi Aceh itu kan Oh, iya. enak. Kayu ya? Kayu, ya tapi kayu. Di sana namanya kopi apa ya di sana? Kopi Solong. Kopi Solong. Bapak kalau di Aceh harus ke Solong, itu nama tempat ya? tempat Solong. Ya, ya, oke. Ke Solong aja. Di sana. Kamu kok kuliah kok di Aceh? Kuliah kok di Aceh? Cuma saya Pak, daripada saya pulang hanya bawa dendeng Aceh sama kopi Aceh, mending saya bawa ijazah Luar Pak. biasa. terus? Mantap ya. Tak pikir-pikir dulu. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya dipanggil dia ke atas.
tok naik. Bener kamu kuliah? Bener Pak. Tapi perusahaan nggak bisa kalau nyekolahin kamu maksimal. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya izin dikasih rekomendasi. Ya, Karena syarat di kampus itu harus ada rekomendasi dari S1 iya, kampus. iya. Yang kedua, Sama pekerjaan. sama perusahaan. Iya. Kasih saya tanda tangan. Mau tanda tangan bisa. Duitnya ya sing Ternyata luar biasa. Saya dipanggil lagi. Tok, jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya ini saya bilang siapa-siapa Pak. Kan waktu itu. Kan waktu itu. ya. Iya. Sekarang kan enggak, sudah lewat. Jangan bilang siapa-siapa ya. Timingnya sudah lewat. Timingnya lewat ya? Iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu kuliahmu berapa sih? Semester, satu semester sekian Pak. Rekening mandiri. Mantep. Akhirnya saya buka rekening mandiri Pak. Dan sampai hari ini saya buktikan sama teman-teman saya atau staf saya atau karyawan saya. Kalau tahu karyawan saya bilang makasih, saya tidak pernah bilang sama-sama. Oke. Bos saya bilang Pak terima kasih Pak. Apa Sampai cak? detik ini nggak pernah bilang sama-sama. Oh iya. Apa jawabannya? Maknanya apa ya maknanya? Luar biasa. Saya nggak belum bertanya-tanya saya. Oh, masih misteri ya? Misteri. Waduh. Loh, tidak bilang sama-sama itu diem saja atau jawaban kata-kata yang lain? Karena itu bentuk Kalau menurut Pak Suko itu apa tuh maknanya? jadi gini, orang berterima kasih itu kan misalnya saya sama jenengan dia, Iya, wajar lah ya. saya dikasih kan wajar. Haha. Heeh. Dia selalu bilang Pak, beliau kalau saya bilang Pak, alhamdulillah sudah masuk transferannya. Terima kasih ya Pak. Terus apa Itu jawab? di BB zaman BB ya. Iya. BlackBerry, merek-merek yang teronik dan macam-macam. Ah. Dia tidak pernah bilang sama-sama sampai sekarang Kosongan gitu. kosong. Kalau ketemu, tak sudah. Terus lulus, saya menjadi lulus harus membanggakan kampus. Waktu saya ujian dari 180, sharing ya Pak, mengenai itu dulu. Ya. Itu kan termasuk salah satu yang di apa tadi? Yang dibanggakan ya tadi. Ya. Saya itu dari 180, saya nomor 2 Pak, orang Jawa. Saya nomor 2. Nilai ujian. Ya. Tertulis di situ Sunanto Sukonugroho PT Tuah Sejati karena lognya PT Tuas PT Tuah Ya. Sejati. Kemudian di situ saya laporan, Pak sudah masuk. Oke, lanjut. Di situ kebijaksanaan dari beliau, eksekusi dari beliau, negosiasi dari beliau, apapun saya contoh Pak. Beliau masih muda, anak terakhir dari orang terkaya di sana, tapi wise ya, wise itu bijaksana. Bijak. Ya. Wise sekali. Di podcast ini membuat saya itu malah pengen bicara banyak. Bicara aja. Bicara aja. Bicara aja, Pak. Jadi entek rong gendul. Oh, mangke kula tambah gimana ini kok sik pirang-pirang gendel. Wise sekali. Ya. Beli zaman itu ada movie yang diciptakan oleh Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Oh, Iya. ada data ya. Zaman dulu. Hmm. Saya buka buku Laskar Pelangi, Pak. Saya punya bukunya Laskar Pelangi. Iya. Di situ Andrea Hirata bercerita waktu sekolah di sana itu beliau mendapati semua sifat karakter orang Amerika, karakter orang Eropa atau karakter orang Singapura, karakter orang Asia itu ditulis Andrea Hirata. Ya. Dan beliau itu termasuk yang Menjalankan karakternya yang ditulis Iya. Andrea Hirata. itulah orang sukses. Oh. Orang sukses itu adalah orang yang bisa berkomunikasi, komunikatif, emosinya bisa dijaga, Ya, oke. responnya bisa diatur. Jadi nek bahasa saya itu ya, dia bisa mengenal situasi, dia bisa mengerti potensi dirinya Ya.
sehingga dia bisa ngerti situasi itu, sukses ya. Nah, beliau itu ketika dia di hadapannya karyawan, meskipun karyawannya itu yang diangkat di situ kebetulan dia selalu membawa alumni, temannya SMP, SMA atau teman-teman. Saya membawa itu, mengambil ilmu itu. Saya keluar dari perusahaan, saya masih di Aceh itu udah keluar Pak, ingin membuktikan bahwa harus bisa. Iya. Ilmu saya gini, waktu di hutan ya, karena di hutan, di proyek hutan itu nangis. Saya nangis, ya Allah, kenapa saya kehujanan ya Allah. Nangis Pak, bener saya nangis, ya Allah, kehujanan. Bos saya zaman dulu itu naiknya ada Fortuner, naiknya sudah apa itu Pajero, yang nggak Pajero Sport tuh, Pajero yang satunya Ya, Pajero yang gede. sama gede lagi, yang kotak terus. Iya betul. Kesederhanaan beliau, ketidaksombongan beliau, dia wise sama karyawannya, itu membuat saya nangis di dalam hati. Ada orang karyawannya biarpun swasta, dianggap ada pensiunan Pak, Iya. ditolong. Saya ikutin itu, motivasi itu. Terakhir saya waktu di perjalanan itu, ini ya Allah, kenapa saya kok nggak ganti, kok saya ganti baju tapi bos saya ganti mobil. Aiko, poinnya di Poin situ. Iya, Kenapa saya ganti baju, bos saya ganti mobil? Nah, itu loh bro, nek kepengen sukses bro. Contoh, lanjut bro. Disitulah saya berarti saya harus membesarkan tekad saya, gede tekad. Iya. Nah biasanya kudu tak kendel gimana? Iya. Tak lebarkan koneksi saya, Iya. relasi saya. Iya. Bagaimana saya bisa mendapatkan yang kita impikan. Betul. Jadi dalam hidup kan gitu, ada tantangan, ya kita sambut aja tantangan itu. Iya. Kadang hidup itu adalah bahasanya permainan. Yo wes ayo main ke wae ngono bahasanya. Hidup itu dinikmati. Ada susah, ada senang, kita nikmati. Podcast ini benar sekali. Kudunya kendel. Tanpa ada insting keberanian pertama, seorang pengusaha nggak bisa. Iya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan itu apa? Iya. Pertama ya kendel itu. Betul tuh. Kendel. Iya. Wanita. Jadi awalan itu yang penting mana? Wanita. Tapi aja wani tok ngono lho maksudnya. Iya, toh. Ono lanjutane ya toh. Iya, tapi Betul nggak? Betul. untuk melangkah pertamanya tuh Wani lho. Wong mimpi aja ora wani lho. Mimpi ora wani. Iku lho. Iya dah. Bosku ganti mobil, lah aku ganti baju. Itu kendel itu. Anak orang kendel gak wani ngomong ngono. Iya. Apa aku ya pantes ganti mobil lah kan begitu? Betul. Kendel itu penting Pak kadang. Iya. Kandel nek. Kendel sama kandel beda ya. Ya, beda. Kalau orang sudah kendel, nanti dengan prosesnya akan kandel. Yap. Kan kandel. Iya. Ngapal nih Pak. Ngapal bener ngapal. Karena Ngapal, kendel ngapal. gesek jadi ngapal ya. Kapalan ya. Kapalan kan ke kandel. Iya. Jadi bar kendel Pak, itu nanti kudu dikandeli Pak. Kandeli. Kandeli keyakinane, dikandeli kemampuane. Betul. Di situ langsung saya resign di antara kontraktor lain itu. Resign sudah lulus ya? Saya lulus kuliah itu. Jadi resign saat setelah Lulus kuliah. Jadi, Orang S2. sungkan-sungkan ngono ya, seperti bayari terus resign ngono ya. Bos saya sendiri yang ngatur. Luar biasa. Pak. Bose sing anu. Ya skema tua ngono. Ya. Bukan gitu. Saya harus bahasa orang Jawa saya pakai. Istilahnya menghormati ya. Ya. Ngerti dan rumongso Iya, sapa iya. sing di apa? Mantep. Rumongso. Iki bahasane sepuh banget ya, dalam omongannya. Lulus saya langsung ijazah saya langsung, Pak, saya mau menghadap lantai 3. Nek gimana? Langsung, Pak, izin mau lapor.
saya sudah lulus Pak, ini ijazah. Mantap. Karena di sini saya sudah disekolahkan Bapak, saya mohon petunjuknya, ijazah ini saya serahkan ke perusahaan. Oh enggak. Loh itu buat kamu itu usaha sendiri, kamu kan sekolah atas niatmu sendiri. Saya dipanggil Tok, karena Sunanto Tok. Ya. Tok itu apa? Anto apa Nanto? Nanto. Tok, saya itu hanya membantu. Speechless aku. Kalau kamu itu sukses ya untuk diri kamu sendiri. Perusahaan ini hanya bantu. Ya, kamu bawa aja. Baik Pak. Nah kamu mau ikut perusahaan saya terus apa gimana? Oh gitu ya, masanya gitu ya. Ya kan sebelumnya sudah pernah mengundurkan diri, Oh tapi iya. tidak boleh. Terus kamu ikut perusahaan saya gimana? Tadi ciling ya bosnya ya. Cilik. Oh, cilik. Siling nara mundur Pak. Iya. Di Kondeli. Kondeli. Iya. Sik tak sekolah ki sik kowe. Iya. Tiket pulang pergi gratis pesawat. Wow. Setiap 3 bulan dikasih uang segini. Uang segini loh Pak. Wis. Segini ya lo pulang. Berarti rong gebok warna merah. Ya. Rong gebok. Rong gebok, betul. Rong gebok. Segini. Mm-mm. Rong gebok. Dua iket dari Dua bank. ikat dari semene lho. Mantap. Nek semene iki segepok. Lah, iku nek Nek semene rong lembar. Nek duitnya abang terus Abang pasti. wedane. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Ternyata motivasi saya lagi apa? Ojo sombong. Ya. Iya. Ojo sombong. Itu. Terus dari Aceh itu ke Semarang tadi. Saya pulang Langsung Semarang. ke Semarang, ya? Iya, Semarang nol prudul. Saya ikut namanya Birrul Walidain. Biru. Biru Walidain, bantu wong tua. Ikut amanahnya orang tua. Oh. Nemenin orang tua karena di sana itu setiap hari Jumat getaran gempa. Jadi keluarga saya takut kalau di sana banyak gempa. Saya anak laki sendiri. Jadi balik nang Jawa sudah diopo-opo. Wah Bu, nanda nang Jawa terus piye? Itu nang Jawa di mana terus pulangnya? Saya di Pati. Oh, Pati. Di Pati saya turun. Saya nggak punya kantor, saya nggak punya relasi. Relasi saya kan di Semarang semua, Pak. Ya. Saya kuliah di Unika. Ya. Sugiya Pranoto, teman saya Semarang semua. Oh, nikah iso top ya. Ada Niku nikah. Lu Unika, Pak. Iya. Unika. Ketemu sip. Iya. Didikan Unika itu luar biasa, Pak. Iya. Saya mengenai Unika. Saya Pati saya. Macam kena cerita top kok ya. Iya. Pati terus. Sampai turun Pati pesawat, saya bingung, saya nggak punya kantor, saya nggak punya apa, ya Allah. Nul prudul. Sopo iki tak mau. Saya terus duduk di simpang 5 itu, belum bagus itu. Ya Allah, kantorku itu ya Allah. Itu mana? Ya Allah. Itu ya Allah. Kalau memang engkau jadikan itu ya Allah. Saya tunjuk kantor bupati, Pak. Oh, kantor bupati. Tapi nggak tahu nanti Allah ngersalian. Waktu di Pati ya nih. Di Pati. Iya, amin. Amin. Tapi Allah Layak. berharap Masuk akal. itu ya Allah. Kantorku itu ya Allah. Terus kemudian muter-muter lagi, bapak saya tiba-tiba telepon lagi. Yuk, sowan bupati. Ternyata mau dijadikan PNS, Pak. PNS karena mindset orang tua itu Ya. yang paling nyaman, yang paling aman itu PNS. PNS ya, aman, Nyaman. nyaman. Ya, itu 7 tahun fresh graduate S1 plus S2. Iya. Berarti usianya sekitar belum ada 30 ya? Belum ada 30. Wah, PNS sih segini, Bisa. S2 ya seginis-ginis. Bisa, saya Sangat bisa, orang Bisa. S1 aja masih bisa. Teman saya sekarang sudah jadi Berarti kepala aku dinas. masih ada data ya. Kalian, Oh, 30-an. alah. Ya Allah, iya. Terus akhirnya ini orang tua tanya pengennya PNS ya. Lah itu Jajak PNS, tuh. nggak usah geluntang gitu, nanti dimasukin. Saya tuh juga tidak terus bantah sama orang tua. Iya. Kira ya. Nggih, Pak, monggo. Namun di situ saya kasih analogi. Naik mobil, terus panas-panas, itu PNS pasti bawa motor tuh, Pak. Pak, itu motor, yang bawa motor apa, Pak?
Gitu. Iya, sing nggo seragam-seragam nggo motor ya. Iku jenengan matur karo bapake ngoten. Nah, berarti iki mesti Pak kepala apa Iya. pengusaha Pak. Dia pulangnya ndak dijadwal, perginya nggak dijadwal, bajunya nggak seragam. Gak seragam, numpake mobil. Pasti itu Pak. Nah, tapi kan gue susah nih jajak yang Melayu. Nah itulah kehidupan. Namanya juga kayak seperti burung bangau Pak. Isu-isu dulu tuh penting balik. Terus saya analogikan lagi besok. Terus sampeyan nemeni burung bangung ngono karo bapake. Oh, enggak toh. Betul. Yang tadi lo yang naik motor gitu ya. Terus yang kedua, saya sampaikan juga ke Bapak, Pak, kalau saya nanti jadi PNS, saya kalau ketemu bupati itu saya jabatannya anak buah. Iya, betul. Iya, benar. Dan pasti nggak layak saya ketemu. Karena iya. Apa? Ini ngopo mrene. Tujuanmu apa ketemu? Betul. Kamu tuh staf ono kok mrene ngopo. Ya. Tapi kalau saya menjadi swasta, nggak tahulah swasta itu apa Pak. Ya. Nanti tak cari lagi sesuai dengan karir saya. Nanti saya ketemu tuh Mitra. Gitu. Terserah deh. Semoga-moga rezeki. Langsung saya ke Semarang. Sekarang di situ saya buat perusahaan 2. Dulu itu namanya Pati Jaya Kongsi. Pati Jaya Kongsi ya. Terus Artinya kongsi itu kan bekerja sama. Iya. Bahasa kuno ya. Iya, Melayu kuno. Iya. Kongsi Jaya. Setelah itu saya dapat 5 proyek. Yang proyek yang pertama itu sukses. Langsung dapat proyek itu di Pati 1,2 M. Wih. Buat jalan. Baru pertama itu. Iya, Wow. langsung menang lelang. Pekerjaan proyek mana itu? Di Desa Wotan. Wotan itu di Pati. Pati. Tapi kantornya jenengan di Semarang. Di Pati. Oh, Tapi kan kantornya di saya Pati. relasi. Iya. Karena Pati Semarang kan silaturahmi Ya, ke oke. ibu pulang. Di situ sampai sekarang orang-orang desa mengakui bahwa proyeknya Pak Suko itu luar biasa. Sampai 7 tahun, 8 tahun jalannya masih Mantap. Mengeng. Mengeng ya Pak? Kuat ya. Kuat. Apa sih dengan Awet. Awet. Nah, itu Ya. dapatnya adalah di desa saya. Oh. Desa Wotan. Jadi pas waktu ada saya silaturahmi ke PU ternyata dikasih list, Mas ini ada proyek pembangunan ini, silahkan ikut Mas. Kan saya memperkenalkan diri toh, saya putra daerah pulang. Iya. Ada kegiatan apa? Ya udah Mas tapi CV-mu nyanu, CV-mu lagi anyar, ora iso digelelang. Aku madep. Wah iya berarti pengalaman. Saya langsung diam, sapa ya? Berarti kita harus berkolaborasi. Mantap. Jadi ternyata orang sukses itu bukan hanya cuma mengandalkan awak diri. Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Komunikasi dulu, baru kolaborasi. Sukses baru evaluasi. Di situ saya kolaborasi sama kontraktor lama. Karena basicnya itu saya enjoy di kontraktor. Ya. Enjoy, nikmat. Banyak orang bilang kontraktor bla bla bla. No, kontraktor itu kalau dijalani dengan baik, itu sebenarnya malah banyak ibadahnya Pak. Pasti volumenya itu lebih daripada kurang. Nah kurang kan disuruh balikin kan. Iya. Wong itu ada kontrak kok. Iya. Kontraknya jelas, panjangnya jelas, volumenya jelas. Iya. Harus dipenuhi karena itu diperiksa. Iya. Diperiksa, ditandatangani, baru dicairkan. Berarti orang yang menjadi pengusaha itu harus bisa memanajemen 3. 1 finansial, Ya. 2 mutu, 3 waktu. Finansial, mutu dan waktu. Kalau bahasa saya lebih singkatnya BMW. BMW apa itu? Biaya, mutu, waktu. Kalau ini itu- untuk menjalankan proyek toh itu. Iya, yang Biaya, mutu, waktu itu untuk Iya. menjalani proyek. Dan itu pun juga bisa diterapkan di semuanya. Oh, Di kehidupan bisa. biaya, mutu, waktu. Iya. Orang kalau bisa mengendalikan gayanya kan biayanya kan berkurang.
Iya betul. Tekanannya, stresnya kurang. Iya. Matine ya suwe. Amin. Stres yang berkurang. Betul. Seperti ilmunya yang saya ambil itu dari sahabat-sahabat saya yang sudah senior itu gini. Hidup itu seperti HP. HP itu baterainya kalau nggak cepat rusak, baterainya nggak cepat lowbat, itu apa? Aplikasi-aplikasi yang nggak kepake dipateni. Iya. Jadi dulu kan BlackBerry kan sering hang tuh Pak. Iya. BlackBerry itu banyak hang Iya, sebelum iya. Android. Wes go, dikurangi apa wae, pokoknya penting BBM. Iya. Seperti hidup. Kalau masalah-masalah yang nggak penting nggak usah dimasukin di kehidupan. Fokus siji-siji. Itu Pak. Iya. Terus hubungannya dengan ya Allah Gusti, itu kantorku. Nah, gimana ini? Nah, itu kantorku. Jadi setelah saya nyebut itu, saya langsung termotivasi untuk menjadi leader ya. Leader. Oke. Mengenai leader kemana itu nanti Allah yang jalankan. Mau jadi apa ya? Yang penting di sini saya bisa menaungi perusahaan dengan 40 tukang. Iya. 40 tukang saya setiap tahun. Terus ada beberapa dari karyawan, otomatis saya harus benar-benar membuat leader itu muncul di situ. Iya. Mensejahterakan, tidak mengecewakan. Iya. Pemimpin pun juga harus bisa mengerti perasaan dari karyawan. Ya, setuju. Mengendalikan manusia itu perlakuannya sangat beda. Ya, dengan mengendalikan mesin. Sangat beda. Iya. Beda sekali. Ya. Dia butuh rasa, dia butuh timing yang pas bagaimana untuk visi kita itu goal, meskipun banyak perbedaan. Iya. Visi kita goal. Kalau visi kita goal, misi kita sukses. Karena visi dan misi kan artinya beda. Ya. Sukses berarti harus ada reward. Kalau nggak sukses piye? Nah, itu yang saya harus manajemen juga. Ya. Saya ambil ilmunya bos saya. Ya, gimana itu? Nggak pernah marah. Oke. Biarpun mungkin di manajemen saya kan ada manajemen tuh. Iya. Manajemen perusahaan keluarga, cash flow-nya keluarga. Ya. Proyek semene kok untung cuman kita piye ngono. Iya. Opo? Saya bilang sabar. Berarti rezekinya cuma iki. Yang penting karyawan terbayar. Iya. Supplier bisa terbayar. Iya. Jadi kita tidak menanggung beban yang lain. Iya. Dan yang ketiga adalah apa? Kita masih dipercaya orang. Iya. Sehingga ojo sampai project itu gagal project. Artinya ditinggalkan. Iya. Gara-gara bilang rugi. Itu Pak. Itu motivasi dari yang saya bicarakan itu. Oke, Bro, ini ada menggelitik ini. Menggelitik. Apa yang paling terasa yang selama ini paling terasa spektakuler dan saya syukurnya nggak lupa sampai hari ini. Apa? Jadi pencapaiannya. Iya, pencapaian ini. syukur saya adalah ya Terkesan banget. sebagai pengusaha, syukurnya adalah dia bisa lepas dari kegagalan. Dia itu siapa? Dia itu Pengusaha. Pengusaha itu ya. Atau saya sendiri. Iya. Bisa bangkit dari keterpurukan. Wis pol mentok poldek. Terpurukannya yang mana aja? Gagal, katakanlah bangkrut, ditipu. Pernah? Alah, Jajal diinspirasi toh. Sobat Kentul, bangkrut tertipu terus jenengan bisa berhasil dari kegagalan dan keterpurukan. Iya. Mana gagalnya? Misalnya kasih contoh. Contoh gagal ini. Ketidakmampuan kita membaca sifat orang. Sifat orang itu kan nggak bisa dibaca, Pak. Iya. Ya. Yang bisa dibaca itu apa? Kalau ditulis, tanda tangan, Ya. bermetre, Ya, itu bisa ya. dibaca. Tapi meskipun dibaca, namun dengan kita punya kerjasama bertiga seperti ini, Ya. sehingga dalam hatinya tidak bisa dibaca, dia kan niatnya sudah tidak baik. Oh. Niat yang tidak baik itu menjadikan salah satu ditipu. Iya. Di situ saya ada project
Nggak apa-apa saya sebutin ya. Iya, Sebut iya. aja. Di project di Rembang, buat apa itu? Buat jalan. Ya. Itu uang saya sekitar 1,5 M hilang, Pak. Masya Karena apa? Saya hanya pinjam perusahaan dia. Oh. Ternyata dia Pak X ini dia itu punya hutang 1 M di bank swasta di Jawa Tengah. Ketika ada cairan masuk, Langsung di auto debit ya. lock auto Langsung debit. di apa jenis? Auto debit. Tidak mau tahu itu duit dari Duit mana. iya. Karena namanya nama Pak Iya, X. iya. Iya. Bertiga kan betul. bentrok nih. Saya dim. Dan Pak Ek tidak mampu mengeluarkan kembali uangnya, Tidak hilang mampu. ngono Nggak bisa. bae. Sampai sekarang. Nggak bisa. Oh, mbak apa-apano, mbak apano ya wis duitnya hilang kok. Hilang Pak. Istri saya tahu. Yang kedua lagi, kalau memutuskan sesuatu spektakuler ya ini, ya, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, berdiskusilah dengan keluarga. Saya pernah ada satu suasana kepingin ya, orang kepingin itu kan kadang menerjang sesuatu, Iya. memaksakan kehendak, Iya. memaksakan kemampuan, Ya. kepingin punya mobil Fortuner cepet Oke. karena proyeknya banyak. Iya. Tak buat mobil operasional, tak kasihkan orang lapangan untuk membuat value-nya di lapangan. Ya. Uang 100 juta saya kasihkan sales, Pak. Urso. Hilang, Pak. Masya Allah. Hilang langsung. Di situ istri saya tahu, keluarga tahu. Loh Mas, duit orang mau balik iki piye ya ngono. Dia sampai sekarang ya ndak merasa punya jipuk duit enggak. Cuman ya Pak ya sesuk ya Pak, mobilnya gua tak kirim DP mobilnya. Sampai sekarang 4 Udah tahun. berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Akhirnya disitulah menjadi satu spektakuler dalam hidup adalah ketika dia masih bangkit ketika terpuruk. Ndak spektakuler tuh dia pencapaian katakanlah aku duwe mobil Ya. 15. Iya. Aku duwe rumah tingkat dengan granit. Iya. Itu nggak pencapaian. Kan, tapi ketika dia bangkit dari keterpurukan, Iya. bagaimana dengan bangkitnya dari yang 500 juta tadi? 3 syaratnya. 3. Caranya jenengan bangkit bagaimana? Syaratnya untuk bangkit dan sukses kembali ada 3. Ya, Husnudon pertama. husnudon, berprasangka baik. Baik. Berprasangka baik sama Allah. Terus Yang kedua syukur, Pak. bersyukur. Bersyukur. Itu satu stream itu. Syukur. Wong Husnudon lagi dengan syukur. susah kok dikon syukur gitu. Iya, angel. Wong lagi susah, lagi kelangan kok husnudon, angel. Ya. Apa meneh syukur itu lebih jero maneh. Terus yang ketiga, Sabar. Sabar. setunggale telu iku. Husnudon, syukur, sabar wis tunggale Pak Kanda. Iya. Poin. Kakak ngadi ya. Kakak beradik. Betul. Kalau Dan Satu itu, kesatuan maksudnya. iya, dan itu kunci sukses, Bro. Iya, kunci sukses itu. Itu yang diterapkan sama orang-orang hebat ternyata, Pak. Iya. Memang orang-orang hebat itu ketika dalam keadaan terpuruk, tertipu, bangkrut, salah estimasi, itu dia cuman husnudzon waduh, gitu. Berprasangka baik. Jadi Gitu ya, Pak? saya mendalami itu berprasangka baik. Oh iya. Wis menang dia. Dan luar biasanya 3 komponen itu tetap harus disupport keluarga, gitu ya. Oh, oke. Supportnya apa? Bukan hanya finansial, Iya. tapi psikis. Psikis. Wis ra apa-apa. Iya. Gitu loh. Iya. Baik itu istri, Iya. baik itu orang tua. Jangan menyalahkan. Iya. Oke. Tak wandani toh itu tidak benar. Itu kan banyak kadang orang-orang yang tidak Iya, tahu. oke. Ketika anak jatuh itu langsung nggak boleh wakal ya wandani. No. Iya, oke. Gimana rasanya, Dek? Gimana? Ya wis siap berubah. Besok jangan diulang lagi. Itu langsung dia ngena. Nancep itu. Cep. Iya, Pak. Gimana rasanya? Nah, sakit Pak. Jangan diulang besok.
Nah, itu istri saya salah satunya. Waktu itu duit 100 juta itu di depannya melok-melok dia yang bawain gitu. Langsung. Sabar, Pak. Sesuk dikewarjake proyek apa? Buat duit engko sisa. Sepenting Ya. uang itu cash flow perusahaan jangan minus. Jadi Dan- spektakulernya itu kok tarik nafas. Dan hebatnya dia itu namanya speechless. Jadi pelajarannya banyak, Bro. Gitu. Luar biasa loh. Iya. Ini kita dapat Wah, pencerahan yang sangat banyak sekali. mantap ya. Sebetulnya kita masih kepingin ngulik yang begitu dalam. Masih banyak. Ya, tentang husnudon, syukur dan sabar itu Oke, mungkin ya. dibahas dewe. Iya, dibahas sendiri Iya, tuh bagus iya. loh. Ya. Iya, tapi ya sekali lagi karena waktunya terbatas. Ya, mungkin untuk tahap ini Siap. cukup segitu dulu, Pak Ganda ya. Iya. Terus Pak Kanda. Tapi sebelum Dan berpisah, iya, itu perlu disimpulkan. iya. Iya kan? Untuk tips suksesnya. suksesnya Oh, buat channel ya. Dari yang pernah jatuh Perjalanan, iya, ditipu ditipu. 500 juta, 100 juta langsung hilang, 500 juta dicaplok lebih hilang. Nah, iya itu luar biasa ya. 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 Sep. Ada. Gimana, Bro? Ya. Tipsnya buat Untuk sobat kita, Bro. Oke, Tipsnya. ya. Masya Allah. Jadi setiap orang itu punya takdir masing-masing, ya. Oke. Takdir masing-masing. Iya. Tapi tips itu bisa dijalankan secara keseluruhan. Ya. Jadi tips untuk bisa bebas dari apa ya, atau naik ya, Naik, atau keluar keluar dari keterpurukan. keterpurukan. Ya, itu ada satu. Pertama adalah introspeksi diri dulu. Introspeksi dulu ya. Introspeksi dulu. Ya. Yang kedua, dia harus mengenal potensinya dulu. Mengenal potensi. Iya. Itu masih sama dengan introspeksi atau beda? Beda. Oh, beda. Oke. Introspeksi itu melihat apa yang kesalahan. Oke. Kalau mengenal potensi itu berarti kemarin saya itu enggak faks di situ. Yes. Saya nggak bisa kerja di kambing, Iya. katakanlah kerja di proyek iki, Ya. mau dijalankan, gagal pasti. Iya, iya. Gagal, ya. Karena potensiku ada di sini, gitu Potensi ya. ada di sini. Oke, terus dua Yang itu, ketiga, tiga. mengenal lingkungan, Pak. Lingkungan. Mengenal lingkungan, Situasi. ya. Jadi lingkungan itu ada dua faktor, lingkungan mitra kita Ya. atau lingkungan yang di sektor yang lain. Iya. Ya. Kalau mitra kita itu kita nggak bisa apa itu kita kenal, kita Ya. bener, Ya. itu ancaman buat kita. Oh. Ancaman. Karena sebaik-baiknya orang berusaha itu adalah dengan orang-orang yang punya niat baik. Iya, iya, iya. Sama-sama punya niat baik ya. Iya, Sama-sama iya. punya niat baik. Mantap, Iya, iya. mantap. Top itu. Ada 4 yang harus kita pegang sama-sama niat baik itu. Sing siji, ojo serakah, ojo ragus, ojo sombong. 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 Oke. Nah, kalau sudah seperti Ojo itu, dumeh ya. ojo dumeh, Iya, iya, ojo iya. dumeh. Nah, Kalau kita sudah ketemu klik sama orang-orang yang punya visi itu, Ah. meskipun kegiatannya itu sesulit apapun, sekrodit apapun, dia masih bisa dibicarakan. Ya. Ya. Orang. Ini 50 juta, woi. Iya, iya. 50 juta gitu to. Sharing ya, Pak? Pernah Iya, itu? iya, iya, iya. Loh, 50 juta gitu. Loh, aku seneng lapangan yo, kowe tak tambahi 50 wae. Ojo. Siji ngono. Wis to. Wis kuwi wong lagi susah diwehi wae. Ya aja ngono. Ngono to. Ya. Kingungane piye? Akhirnya karena niat tadi juga sudah ini. Iki niate opo iki ngono. Iya. Tujuanmu ya apa? Oke. Akhirnya dengan orang yang punya niat baik semua, ya wis, deal, Iya. wis selesai. Jadi modalnya adalah niat baik. Niat baik. Bekerja sama dengan orang yang berniat baik. Iya.
Gitu ya? Iya. Seperti Soalnya itu ya. Seperti itu, iya. Mantap ya, luar biasa. Pokoknya nih kurang cetok ulangi videonya ya, tuh di rewind. Alon-alon ya, di mati. Iya, ini mengenai di mat ke orang lebu ya. Iya, iya. Jeru ini, Jeru, lebu jeru. tua ya. Seru. Waduh, terima kasih ya bro ya. Terima Luar kasih ya, Pak. biasa. Matur nuwun ya. Matur suwun, Pak. Matur suwun sudah diundang di podcast. Sama-sama. Cah. Cah Kendel Podcast. Yes. Masih banyak ilmu tua yang harus diulik dari. Iya. Nantilah next ya. Next. Nah, Ngaji lagi ya. Ini tapi nggak ngaji tadi ya? Ngaji. Oh, ngaji ya? Iki ngaji akeh iki Rek. Ngaji ya? Iya. Mau orang itu dalile ngono. Sajane jerone iku wis ora karo-karuan. Gitu ya sobat Kendel ya, luar biasa. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share pelajaran berharga ini supaya bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya. Tang. iya. Iwa ayu daging ikan tuh. See you, Cah Cah Kendel. Kendel. Bis Damri naik Siranda. Apa? See you nda. Weh. Matur suwun. Wah, terus. Yes, Makasih.